Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada part terakhir dari rangkaian perjalanan saya berangkat dari Sumatera menuju ke Jawa, ke kota Solo, dan sekarang kembali lagi ke Sumatera. Dan saya akan melanjutkan perjalanan dari Resto Rosin Subang ini, dimana di sini servis makan yang kedua teman-teman. Dan dari sini nanti akan lanjut perjalanan sampai ke tujuan saya nanti, Prabu Muli. Terus ikuti ceritanya dan semoga bermanfaat. Di episode sebelumnya saya memulai perjalanan ini dari agen Rosin yang ada di Palur dan kemudian berakhir di Resto Subang ini untuk servis makan yang kedua. Dan kali ini akan kita lanjutkan lagi perjalanannya dari sini nanti sampai ke Prabu Muli. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini adalah rangkaian perjalanan saya dari Sumatera ke kota Solo dengan menaiki bis Rosalia Indah dan kemudian pulang lagi ke Sumatera dengan bis yang sama, Rosalia Indah, dalam rangka mengantarkan anak pulang kembali ke pondoknya teman-teman. Biar ceritanya nyambung, teman-teman bisa tonton di part sebelumnya, part 1 sampai part 6. Insya Allah linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Dan di part terakhir ini videonya kita mulai dari Resto Rosin Subang teman-teman. Ini setelah servis makan yang kedua, kita akan melanjutkan lagi perjalanan kembali melewati tol Trans Jawa. Jadi ini kita setelah keluar di Jalan Pantura ya, ini kita akan kembali lagi ke tol Trans Jawa. Setelahnya saya tidur teman-teman karena aktivitas di siang harinya bikin ngantuk dan capek gitu. Sebetulnya tadi di perjalanan beberapa kali saya sudah terbangun ya teman-teman, terbangun dan tidur kembali. Dan saat ini kemudian saya baru mood untuk ngambil video lagi teman-teman. Ini setelah kita sampai di gerbang tol Merak ya teman-teman. Jadi sebentar lagi kita akan menyeberang melalui pelabuhan Merak. Berbeda dengan perjalanan sebelumnya, di mana kita menyeberang dengan menggunakan kapal eksekutif. Nah, di penyeberangan kali ini bis Rosalia Indah akan menggunakan kapal reguler. Di video part kedua waktu lalu kita melakukan penyeberangan dari Bakauni menuju Merak itu dengan menggunakan kapal eksekutif, berangkat dari dermaga eksekutif Bakauni sampai di dermaga eksekutif Merak. Nah, kali ini kita melakukan perjalanan dari dermaga reguler. Ini memang dilakukan karena pengurus Rosalia yang di pelabuhan ini aktif ya teman-teman. Jadi melihat potensi mana yang lebih cepat, nggak pakai antri gitu. Itulah yang nanti yang akan kita pakai seperti perjalanan kali ini, karena mungkin di pelabuhan eksekutifnya itu antri dan nanti malahan akan lama karena lama menunggu antrinya. Jadi kita ini diarahkan untuk naik di kapal yang reguler, dan terbukti teman-teman ketika kita sampai di dermaga ini langsung nggak pakai nunggu lagi, naik ke atas, langsung naik ke atas kapal gitu teman-teman.
Dan kita nggak sendirian teman-teman, di depan juga ada bis Rosalia Indah yang sama dengan tujuan Palembang teman-teman. Sama-sama akan naik di kapal reguler ini. Kita bersyukur ini kita langsung naik ke atas kapal karena sebentar lagi akan subuh ya, jadi kita bisa melaksanakan sholat di atas kapal. Dan ternyata memang kita adalah kendaraan terakhir yang naik ke atas kapal ini di bagian bawah ya teman-teman. Jadi nggak lama kita langsung berangkat ini teman-teman. Dan sesuai dengan peraturan wajibnya teman-teman, ketika bis sudah berada di dalam kapal, seluruh penumpang yang ada di dalam bis diharuskan keluar dari dalam bis dan menuju ke dek atas. Dan kapal yang kita naikin ini besar sekali teman-teman, terlihat dari banyaknya kendaraan ya yang naik ke dalam kapal ini, dimana di bawah itu sudah ada kendaraan-kendaraan besar. Nah ini di dek 2 nya ini, di parkiran kendaraan ini juga masih terdapat kendaraan-kendaraan besar teman-teman. Truk-truk ini masih ada di dek 2 ini ya. Biasanya kan di dek 2 itu sudah kendaraan kecil atau kendaraan pribadi, ini masih ada truk-truk besar ini teman-teman. Dan ini adalah kapal KMP Duta Banten, jenis kapal Roro yang dioperasikan oleh PT Cimla. Dan untuk saat ini KMP Duta Banten ini melayani pelayaran reguler Merak Bakauni dan sebaliknya. Alhamdulillah teman-teman, qadarullah tadi kita sampainya di dalam kapal ini sebelum masuk waktu subuh ya. Jadi kita nggak susah untuk melaksanakan sholat subuh ini, kita bisa melakukan sholat subuh di masjid kapal ini. Dan ini bisa teman-teman lihat masjidnya lumayan besar ya teman-teman. Karena sepengalaman kami biasanya sampai di pelabuhan Merak ini itu sesudah sholat subuh teman-teman, waktu sholat sudah habis. Jadi kita biasanya sholat di atas kendaraan itu sendiri. Dari arah timur terlihat matahari sudah mulai terbit teman-teman. Dan selama dalam perjalanan pelayaran ini saya nggak duduk di ruang penumpang ya teman-teman.
karena ruang penumpangnya kalau yang mau yang AC itu karena ini kapal reguler jadi harus bayar ya teman-teman, dikenakan tarif kalau nggak salah itu sekitar 15.000. Jadi saya duduknya ya di pinggir-pinggir ini aja teman-teman, duduk santai ya, menikmati pagi. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan ini akhirnya kita sampai di pelabuhan Bakauheni teman-teman. Ini sedang proses mau merapat ke dermaga ya. Dan yang membedakan antara kapal eksekutif dan reguler itu di proses lepas sandar dan sandarnya ya teman-teman, karena reguler itu biasanya lama untuk proses sandarnya di pelabuhan gitu teman-teman. Selain itu yang membedakan juga untuk fasilitas di dalam kapal teman-teman. Kalau di kapal eksekutif itu semuanya gratis. Nah, sedangkan untuk kapal reguler seperti ini itu di beberapa tempat dikenakan tarif atau biaya teman-teman, seperti untuk pengecasan HP ataupun kita masuk ke dalam ruangan yang ber AC itu dikenakan biaya juga. Dan karena ini sudah proses sandar ya teman-teman, jadi kita sudah diinstruksikan untuk kembali ke kendaraan masing-masing, yang artinya nanti setelah kapal sandar dan ramdor kapal sudah terbuka, kita bisa langsung keluar dari kapal gitu. Nah, ini tips ketika kita turun dari kendaraan mau naik ke dek atas tadi ya teman-teman, pastikan kita mengingat jalur kita keluar teman-teman, supaya nanti ketika kita kembali lagi ke kendaraan itu kita nggak kebingungan, karena posisinya parkir itu biasanya membuat kita bingung mencari-cari jalan ke mana tempat parkir kendaraan kita tadi gitu. Dan ini tadi kebetulan bis yang kita naikin parkirnya paling belakang ya teman-teman, karena kita masuknya ini sudah yang terakhir, jadi mudah untuk diingat. Dan pelayaran pagi ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan truk-truk besar ya teman-teman. Alhamdulillah ini saya bisa bebas duduk di kedua posisi kursi depan ini teman-teman, karena sejak dari Salatiga ini kursi yang di sebelah kiri ini dua penumpangnya ini udah turun di terminal Tingkir ya teman-teman. Jadi saya bebas antara sebelah kiri dan kanan yang di belakang sopir. Aslinya saya duduknya di belakang Pak sopir itu teman-teman, tapi ini karena penumpang yang kosong jadi saya bisa duduk di sini. Dan ini kita sudah keluar dari kapal teman-teman. Alhamdulillah pelayaran pagi ini lancar, mulai dari masuk kapal sampai sandar dan kini keluar dari kapal.
Minusnya kita naik bis yang double glass kayak gini ya, ini ya teman-teman, pemandangannya jadi terhalang sama bagian atasnya ini atau poninya ini ya teman-teman. Tapi kalau yang pakai single glass itu enak, pemandangannya bisa luas ke depan gitu. Dari pelabuhan reguler Bakauheni ini kita langsung menuju ke tol Trans Sumatera teman-teman. Jadi tujuan pertama kita sebelum sampai ke Prabu Muli dan Muara Enim pastinya akan servis makan yang ketiga, itu nanti di Resto Wai Halim, Resto Rosin ya teman-teman. Dan di sini ada perbedaan teman-teman antara kita berangkat dari Sumatera menuju Jawa atau sebaliknya. Kalau dari Sumatera, misalkan kita berangkat dari Muara Enim atau Indralaya atau Palembang gitu sampai ke Solo, itu servis makan cuma dapat 2 kali teman-teman. Tapi sebaliknya kalau kita berangkat dari Solo menuju Palembang, Indralaya atau Muara Enim itu dapat servis makan itu 3 kali teman-teman. Tapi memang untuk harga tiketnya juga ada perbedaan ya teman-teman, sedikit selisih antara sekitar 10.000 sampai 20.000 untuk selisihnya teman-teman. Dan ini kita sebelum sampai di Wai Halim ini masih keluar tol lagi teman-teman, ini di Kali Anda, karena bis ini akan mengisi BBM di SPBU milik Rosin sendiri, dan SPBU-nya baru ya teman-teman. Nah, gunung yang nampak di kejauhan itu adalah Gunung Raja Basa teman-teman. Dan nama gunung ini juga disematkan untuk terminal yang ada di Bandar Lampung, yaitu Terminal Raja Basa. Nah, ini adalah SPBU milik Rosin teman-teman yang ada di Kalianda, Lampung Selatan ya, Kabupaten Lampung Selatan. Dan konon katanya ini adalah SPBU satu-satunya milik perusahaan otobus yang ada di Sumatera teman-teman. Rosalia Indah ini memang salah satu sultan di perusahaan otobus di Indonesia ya teman-teman. Dan ini kita setelah pengisian bahan bakar di SPBU Kalianda ini, kita lanjut lagi perjalanan ke Wai Halim teman-teman. Nanti kita akan masuk lagi ke tol Trans Sumatera menuju ke Wai Halim, Bandar Lampung. Setelah
melakukan perjalanan selama kurang lebih 45 menit dari Kalianda tadi teman-teman. Sekarang kita sampai di gerbang exit tol Kota Baru atau ITERA Bandar Lampung ya teman-teman. Dan dari tadi kita beriringan dengan satu bus ini di depan ini sama-sama Rosalia, jurusan ke Palembang ini teman-teman yang ada di depan kita. Sedangkan kita jurusan akhir di Muara Enim ya. Nah ini kita akan keluar menuju ke Waihalim dari exit tol Kota Baru. Ini kita dapat servis makan yang ketiga atau yang terakhir ya teman-teman di Resto Waihalim. Memang Rosin ini dia melakukan servis makan itu di restonya sendiri, dan beberapa orang memang agak kurang srek ya untuk makan dengan jenis makan yang sama terus menerus gitu. Tapi kalau saya sih nggak ada masalah teman-teman. Saya juga suka-suka aja sih dengan makanan yang disajikan di Resto Rosin ini. Apalagi kalau di Waihalim ini kita bisa upgrade ya untuk jenis makanan. Di kisaran harga 10.000 kita bisa upgrade untuk makanan yang lebih levelnya lebih enak ya teman-teman, lebih mahal gitu. Ya contohnya seperti pindang ikan itu untuk masakan khas Sumatera ya, atau ayam bakar gitu teman-teman. Pagi ini parkiran di Resto Rosin Waihalim ini sangat penuh ya teman-teman, karena kedatangan bis-bis yang dari seberang itu, dari penyeberangan Merak Bakau ini itu datang secara bersamaan teman-teman. Jadi ini full tempatnya ya. Dan ini adalah penampakan bis yang saya naiki teman-teman, untuk tujuan Prabu Muli Muara Enim ya. Bisnya bis Scania ini teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan kembali ke bis ya, ke dalam bis, karena kita akan berangkat lagi menuju ke Prabu Muli dan Muara Enim.
saking penuhnya parkiran teman-teman. Ini jadi harus bergantian ya. Padahal Rosalia ini trayek paling jauh ini Palembang dan Muara Enim ya teman-teman. Belum sampai ke Jambi ini. Kalau dia sudah buka trayek sampai ke Jambi ini lebih banyak lagi armadanya yang masuk ke Sumatera ini. Kita kembali menuju tol Trans Sumatera. Semoga dalam perjalanan menuju Prabu Mulih dan Muara Enim ini nggak mampir-mampir di kota-kota di Lampung ya teman-teman, karena itu yang biasanya bikin lama perjalanan. Kembali masuk ke tol Trans Sumatera melalui gerbang tol Kota Baru atau ITERA yang tadi kita lewatin ya teman-teman. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya teman-teman naik Rosalia Indah langsung turun di Prabu Mulih. Biasanya saya kalau naik Rosalia Indah itu turunnya di Indralaya ya. Nanti ke Prabu Mulihnya itu naik angkutan umum lagi gitu. Tapi ini alhamdulillah bisa dapat armada yang langsung turun di Prabu Mulih, karena ini bisnya tujuan akhir ke Muara Enim ya teman-teman, yang tentunya melewatin Prabu Mulih. Karena kita nggak mampir-mampir ya teman-teman, artinya dari Bandar Lampung tadi kita nggak keluar tol lagi nih, selain di sini di Kayu Agung. Jadi sekitar 3 jam perjalanan ini kita akhirnya sampai di gerbang tol Kayu Agung untuk menurunkan satu penumpang teman-teman. Itu yang ada di sebelah saya ya, teman satu bangku sama saya tuh, dia ada di sebelah kanan saya dan dia turunnya di Kayu Agung. Ini saya mau sedikit berbagi cerita dan pengalaman teman-teman. Jadi setelah keluar dari gerbang tol Kayu Agung itu saya sudah nggak fokus lagi untuk ambil gambar teman-teman, karena yang saya rasakan itu perut mules ya. Mungkin karena kebanyakan makan seperti kacang-kacangan itu di perjalanan gitu teman-teman, jadi membuat perut ini terasa mules gitu teman-teman, ingin buang air besar gitu kan. Dan alhamdulillah kru bis Rosalia Indah yang saya naikin ini semuanya baik-baik. Sampai suatu saat itu saya udah nggak tahan lagi, mereka berhenti di sebuah warung kecil itu. Saya sampai minta turun untuk izin ke WC gitu teman-teman, dan alhamdulillah gurunya itu pengertian sekali dan baik teman-teman. Jadi saya sampai segitunya teman-teman ya. Dari pengalaman saya ini teman-teman harusnya untuk menjaga makan ya teman-teman. Jangan sampai kita sembarangan makan untuk di perjalanan seperti ini, karena ya WC yang ada atau toilet yang ada di dalam bis ini nggak bisa digunakan untuk buang air besar teman-teman, karena cuma bisa digunakan untuk buang air kecil aja. Dan kejadian saya turun untuk buang air besar itu dilepas dari tol Keramasan teman-teman. Jadi sebelum masuk ke tol Palembang Prabu Mulih ini, saya sempat turun berhenti dulu di sebuah warung minta izin untuk ke toilet gitu. Dan memang dari Palembang sampai ke Prabu Mulih itu bisnya lewat tol ya teman-teman. Jadi langsung ke Prabu Mulih itu via tol.
qadarullah waktu itu junctionnya belum selesai teman-teman, tapi kalau sekarang insya Allah sudah nggak perlu keluar tol lagi ya, dari tol Trans Sumatera untuk menuju tol Sirip Palembang Prabu Muli itu bisa langsung gitu teman-teman. Dan ini kita sudah sampai di Prabu Muli teman-teman, di Desa Karangan, dimana gerbang tolnya ada di desa ini ya teman-teman. Jarak dari sini sampai ke kota itu kurang lebih 12 km dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 menit teman-teman. Dari gerbang tol sampai ke Muara Enim, kalau tidak ada penumpang yang turun di Prabu Muli, biasanya bis ini akan lewat di jalan lingkar teman-teman, di simpang Tugu Tani di Prabu Muli itu mereka belok ke kiri langsung ke jalan lingkar sampai ke simpang Tugu Nanas. Tapi karena ini ada penumpang, beberapa penumpang termasuk saya yang turun di Prabu Muli, jadi akan melewatin kota. Nah biasanya belok ke kiri ini teman-teman, langsung menuju ke Muara Enim ya, lebih cepat jalurnya. Tapi karena kita akan turun di Prabu Muli ini, jadi bisnya masih lewat kota. Oke teman-teman, videonya mungkin sampai sini aja ya teman-teman. Saya nggak sampai syuting sampai turun ini karena ya masih apa ya, yang mules tadi itu masih terasa teman-teman, jadi benar-benar nggak konsentrasi gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton video ini dari part 1 sampai part terakhir ini, dan videonya ditonton full dari pertama sampai akhir. Mungkin hanya ini yang bisa saya sharing, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman atas segala supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.